Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku semua, peserta pelatihan kepemimpinan RW 07 yang sore ini sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama kita di GSG RW 07 yang alhamdulillah semuanya masih diberikan semangat ya untuk tetap mengikuti pelatihan ini ya, walaupun kita lihat dari teman-teman banyak yang gak hadirnya ya, tapi mudah-mudahan dari kita semua bisa mewakili juga. Yang pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada pemateri kita yang begitu muda ya. Masih muda sekali ya pemateri ini. Dari Jepang ya, betul. Karena kita lihat juga namanya di belakangnya Nawazaki. Namun sebelum itu akan saya sampaikan terlebih dahulu ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, berkah, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, yang tak henti-hentinya memberikan berjuta-juta kenikmatan, yang alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan umur serta kesempatan bertemu kembali di GSG RW 07 dalam rangka melaksanakan pelatihan kepemimpinan remaja Islam yang hari ini masuk hari ke-6 mungkin ya. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Kawan-kawanku semua, pada sore hari ini spesial hari ini kita mendatangkan pemateri yang nanti akan kita bahas untuk temanya, yaitu pembuatan vlog yang normatif. Mudah-mudahan kawan-kawanku semua dapat mengambil ilmu-ilmunya ya dari pemateri kita untuk menjadi vlog yang baik dan profesional, yang kekinian, yang mungkin saat ini kawan-kawan remaja mungkin dalam keseharian sangat membutuhkan itu, karena untuk berdampingan dengan komunikasi kita memerlukan komunikasi setiap hari, dituntut juga untuk menjadi vlogger yang baik dan normatif ya. Sebelumnya sebelum kita mulai, izinkan terlebih dahulu saya membacakan CV dari pemateri kita terlebih dahulu ya, sebagai berikut. Nama lengkap Diki Julfikar Nawazaki. Ini punten mungkin privacy ya, tapi supaya lebih mengenal siapakah pemateri kita sore ini gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya Kak, kita iniin sama publikasikan sama teman-teman kita. Untuk tanggal lahirnya, wow, sangat mudah sekali ya. Itu 19 Januari 1990. Mungkin anak kita ya Pak ya. Tapi sudah sejago ini. Oke. Dan untuk educationnya, beliau ini adalah alumnus dari SMA Negeri 2 Bandung. Terus dari Universitas Pasundan Bandung dengan mengambil jurusan communication ya. Oke, Communication Studies Department 2012 dan 2019 sudah menjadi Magister Ilmu. Oh belum, masih ya. Sekarang masih ongoing. 2019 baru masuk ya Kak ya. Oke, siap. Dan untuk jurnalis experience dari tahun 2009 sampai 2023 itu di Harian Radar Bandung Fotojurnalis Harian, di Inilah Koran Fotojurnalis, Tempo Foto dan Video Jurnalis, NET-PP Video Jurnalis yang sekarang mungkin masih digeluti ya di situ ya, di NET. Oke. Sekarang di BBC. Di BBC News Video Jurnalis Distributor. Nah, banyak sekali ya pengalamannya
kita juga jadi kalah jam terbang gini ya. Oke, mungkin itu aja CP yang dapat saya sampaikan untuk kawan-kawan semua. Dan untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktu sama tempat kepada pemateri. Saya panggil AA atau apa ya? Mas Diki ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih Ibu, Bapak, akan teteh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kan sudah dibacain juga ya CV-nya. Tak kenal maka tak sayang, katanya kan. Tak kenal maka taruh. Gitu ya. Nah, sedikit ngebahas dulu nih. Kemarin sempat ngobrol dulu awalnya sama Pak Iwan tentang video vlogging gitu kan ya. Nah, sebenarnya kenapa materi kalau di sini lebih ngomongin tentang dokumenter sebenarnya. Nah, sebenarnya kan kalau dari konsep dokumenter itu kita mendokumentasikan. Nah, ini sesuai sama basic saya di jurnalistik gitu ya, sebagai jurnalis menyampaikan pesan gitu kan. Nah, kalau sekarang sih kita lihat udah mulai ya jadi vlogging, vlogger gitu ya, gitu kan. Terus di luar pekerjaan jurnalistik pun semua orang sudah bisa menjadi jurnalis atau biasa disebut citizen journalism gitu kan. Tapi yang membedakan adalah ketika jurnalis itu profesi ya, bukan suatu pekerjaan sebenarnya. Ketika profesi kita diatur oleh undang-undang dan diatur oleh kode etik di dalamnya gitu, sehingga pesan yang disampaikan itu tidak menjadi kebohongan publik gitu kan. Nah, sekarang gimana caranya bikin vlog video sebagai citizen journalism gitu ya. Bahkan kalau di net sampai ada kan ya citizen journalism net gitu kan, dulu kan istilah seperti itu. Tapi karena sekarang lebih marak di media sosial, sehingga filter-filter yang dilakukan oleh media itu sendiri minim, susah gitu kan. Kadang-kadang kan ini berita bener nggak, hoax atau bukan gitu. Nah, sebagai ininya, sebagai apa namanya, kalau kita misalkan pengen jadi citizen journalism nih, kita nggak tercatat sebagai jurnalis, tapi pengen apa namanya, informasi yang disampaikan itu benar gitu. Terus nggak jadi ini ya, nggak jadi blunder ke masyarakat. Nah, karena kalau misalnya sampai salah, undang-undang ITE sudah menanti sebenarnya ya gitu. Nah, bagaimana caranya supaya selamat dari situ? Dokumenter itu kan kita bisa merekam dalam bentuk produk audiovisual gitu ya, visual atau audiovisual yang menceritakan suatu fenomena keseharian. Jadi tetap ada temanya nih, pastikan yang kita mau diambil. Misalkan mau bikin tentang suasana atau di RW 07 itu seperti apa gitu kan. Nah, itu bisa gitu kan. Tapi tetap ada yang harus diambil di dalamnya gitu kan. Nah, kalau saya, karena saya basicnya dari jurnalis, saya masuknya ke ranah jurnalistik. Karena dokumenter itu bisa diproduksi oleh dari anak-anak perfilman atau jurnalistik itu sendiri gitu. Mungkin bakal beda disiplin ilmu gitu ya. Tapi setelah saya ngobrol sama beberapa sutradara yang dari ISI, Jogja, yang dari IKJ segala macam, akhirnya nemu benang merahnya antara pembuatan dokumenter secara jurnalistik dan perfilman gitu. Ini yang mau saya coba share di sini gitu ya. Jadi kan dari awalnya dari jurnalistik itu ada buku catatan ya, catatan harian gitu kan. Makanya jurnalistik gitu. Lalu dari produknya sendiri, dari produknya sendiri ada video jurnalistik, ada foto jurnalistik. Misalkan selain jurnalis yang emang tulis, kita berbicaranya di sini ada visual kan ya. Nah, ketika kita berbicara tentang video jurnalistik itu laporan berita dalam bentuk gambar bergerak gitu kan. Kalau foto jurnalistiknya sendiri lebih ke gambar yang tidak bergerak. Tapi yang membedakannya tetap ada penyampaian pesan di dalamnya gitu. Nah, penyampaian pesan itu seperti apa? Karena jurnalistik itu suatu pekerjaan, kegiatan mencari, mengolah, dan menyebarkan gitu. Jadi kalau misalkan cuma mencari sama mengolah, terus foto atau momennya cuma disimpan di hadis, itu belum jurnalistik gitu. Terus kalau saya di Unpas dulu, mungkin pemikiran saya ada jurnalistik Islam. Ingat dulu dosen saya sempat bercerita bahwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah kegiatan jurnalistik. Karena ketika mendapatkan wahyu, diolah menjadi satu
bentuk Al-Quran dan didakwahkan, disebarluaskan. Nah, ini kata dosen saya sih ya, saya juga belum riset secara mendalam sebenarnya, tapi kalau misalkan kita melihat secara alurnya seperti itu, otomatis kan yang disampaikan itu semuanya tentang kebaikan ya. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu yang menurut kita aja nggak yakin gitu ya, ini pasti atau enggak, ya siap-siap menanggung resikonya lah ketika ada sesuatu yang tidak sesuai gitu, sana ya. Nah, menyusun cerita. Maksudnya cerita di sini apa sih yang akan kita bentuk gitu kan dari suatu cerita yang akan kita sampaikan gitu. Semuanya kembali lagi kepada 5W1H sebenarnya. Masih ingat kemarin bahasa Indonesia dulu kan? Apa, siapa, kapan gitu kan ya. Nah, sebenarnya 5W1H itu kalau secara di pelajaran kan lebih detailnya kan what, where, when gitu ya. Tapi sebenarnya itu dari satu kalimat yang prinsipnya dari Harold Laswell. Ini sedikit teori anak-anak komunikasi dulu ya, biar kelihatan anak komunikasi Pak. Harold Laswell. Karena kebanyakan cuma 5W1H aja, tapi nggak tahu dari mana sih 5W1H itu asalnya. Ada model komunikasi Laswell seperti ini. Who say what in which channel, to whom, with what effect. Nah, makanya ketika siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa. Nah, ada efek di sini gitu. Jadi kalau kita cuma ini beritanya kayak gini, coba disebarin aja lah gitu. Tapi kita tidak memikirkan efek. Itu akan membuat pesan ini tidak pure lah tersampaikannya gitu. Seperti itu. Nah, ini ya yang tadi. Jadi dari siapa kepada pesannya apa, itu channel melalui saluran apa. Ini kan tadi misalnya kita mau main di YouTube gitu kan, media gitu, atau SMS sekalipun misalkan SMS-nya WhatsApp berarti gitu kepada siapa gitu kan. Nah, ini semuanya harus kita pikirkan sebelum kita membuat suatu karya vlogging atau dokumenter itu sendiri gitu, bahkan untuk foto sekalipun gitu kan. Jadi kalau foto dari satu frame itu harus ada ininya, harus ada 5W1H ini harus bisa tersampaikan melalui satu frame foto. Tapi ketika video itu kita harus bisa bercerita. Makanya yang membedakan foto jurnalistik dan video jurnalistik adalah ketika foto jurnalistik kita bakal terpaku kepada decisive momen yang baik, momen yang bisa menceritakan. Tapi ketika video harus bisa bercerita gitu kan. Dari frame 1, frame keduanya harus bisa membuat suatu bentuk cerita. Seperti itu. Nah, ada paradigma komunikasi Laswell. Sederhananya ini paradigma ini adalah ini ya, goalsnya. Kita bikin video itu buat apa sih gitu kan. Nih, yang pertama itu secara kognitifnya kita bisa menambah pengetahuan gitu kan. Misal apa ya? Kalau jadi contoh di sini, misalkan maaf nih di kawasan RW ini ada warga yang membutuhkan bantuan dari pemerintah misalkan seperti itu. Misalkan ya apakah ekonominya atau penyakit gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, tingkat pengetahuan di sini adalah ketika kita membuat suatu cerita itu, kita bisa memperlihatkan bahwa memberitahu pengetahuan bahwa di RW 07 ini ada si Ibu Anu misalkan membutuhkan bantuan gitu kan dari pemerintah misalkan, atau dari yang bisa dari apa ya, sekarang kan banyak kayak kita bisa atau apa ya gitu. Tapi itu pertamanya pengetahuan dulu. Terus yang kedua adanya perubahan tingkat emosi atau perasaan. Si video itu bisa memperlihatkan misalnya, wah kasihan ternyata ibu ini gitu ya. Ya mungkin kita bisa lihatin dengan kondisinya seperti apa. Kalau tadi karena emang membutuhkan bantuan secara finansial, ya kondisi rumahnya seperti apa, misalnya kayak gitu gitu. Itu. Dan yang ketiga terjadinya perubahan dari tingkah laku atau psikomotor. Psikomotor di sini sampai orang itu tergugah untuk mau menyumbang misalkan, sampai mau melakukan ini. Kalau saya kan pribadi di BBC itu banyak mengerjakan tentang dokumenter satwa dilindungi gitu ya. Jadi saya ke hutan, liatin satwa ini tuh, bahwa satwa ini dilindungi.
Nah, dari orang-orang yang nggak tahu, akhirnya dia jadi tahu bahwa misalkan kukang Jawa, muka-muka, katanya kukang Jawa itu dilindungi gitu kan. Oh tahu. Terus pas kita kasih lihat dengan visual yang estetik gitu ya, wah lucu ya. Wah tapi kasihan nih kalau dipelihara di rumah karena kondisi di alamnya tinggal sedikit gitu. Nah psikomotor sampai orang-orang yang melihat film saya tuh sampai berpikir, wah saya mau mengkampanyekan stop kukang gitu misalkan, ini tidak untuk dilindungi sampai ada story di IG gitu. Nah itu udah ada tingkat psikomotor. Otomatis video yang kita kerjakan itu ada tahap-tahap seperti ini, dan ini tuh sebenarnya kembali lagi ke 5W1H tadi dari AA Naswell ini juga. Jadi konsepnya tetap dari 5W1H tadi, goalsnya apa atau tujuan utamanya apa, 3 tahap ini gitu kan. Kalau misalnya nggak sampai ke psikomotor nggak apa-apa, yang penting orang tahu dulu gitu. Kalau misalkan cuma sampai ke perasaan gitu nggak apa-apa, karena lebih baik mengerjakan, lakukan daripada tidak sama sekali kan gitu kan, seperti itu ya. Jenis berita mah kayaknya kita skip aja ya, karena di luar vlogging ini masuk ke materi-materi, tapi ini yang membedakan sih sebenarnya. Straight news berita langsung, deep news berita mendalam, investigasi berita yang mengungkap sesuatu, feature kita bisa menceritakan dari sisi lain. Yang banyak dikerjakan untuk vlogging ini banyaknya feature. Bahkan kalau untuk dokumenter itu feature yang mendalam biasanya. Ini ya feature mendalam, di dalamnya ada storytelling di dalamnya. Terus, nah ini menggunakan pola umum khusus 3 babak. Jadi nyusun teh kumaha sih urutanna gitu. Kadang-kadang suka bingung kan. Ini teh mau nyeritain apa? Kita tahu nih temanya mau nyeritain ini, tapi gimana caranya supaya pesannya bisa efektif. Nah, teori 3 babak ini tuh banyak teori 3 babak ini banyak digunakan di perfilman. Bahkan kalau nonton film-film layar lebar juga mereka semua pakai teori 3 babak. Ini yang saya belum dapat di kampus, Pak. Ini berdasarkan pengalaman dan emang saya coba terapkan di materi ini. Ini ya, menentukan dengan peristiwa kayak tadi nih, temanya apa nih yang mau kita ambil. Terus ada menentukan treatment, mau seperti apa. Vlogging itu termasuk treatment. Mau vlogging, mau kita pakai voice over, ada narasi yang ngomong gitu ya, kayak berita gitu. Bisa juga ada verite itu dari orang yang diwawancara terus dia bercerita aja apa yang ada di dalamnya gitu. Nah, yang ketiga batang tubuh, ini 3 babak tadi ya. Nah, kayak peristiwa tadi kayak gini ya. Jadi kronologisnya akan menjadi bahan yang menarik nih. Kalau misalkan kita bisa tahu dengan detail gitu ya. Ini siapa sih, seperti apa gitu. Lalu rangkaian peristiwa juga bisa diambil dari tema yang paling dekat sama kita gitu. Misalkan tema misalkan ya. Dulu seperti Kemensos ya kalau misalnya ya. Nah itu kan banyak berurusan dengan masyarakat gitu kan, tentang sosial gitu. Nah terus karena punya basic di situ, coba diterapkan di RW 07 ini kira-kira apa nih yang mungkin ada masuk ke ranah teteh gitu dulu waktu di sana. Nah itu bisa jadi tema yang diambil. Itu semuanya bisa disesuaikan dengan karakter teman-teman di sini yang emang yang memiliki keinginan untuk membuat video itu sendiri. Kalau kurang lengkap, ya riset gitu kan. Tiba-tiba nih dari Pak RW bikin video tentang ini gitu. Tapi kita tuh nggak tahu gitunya ini tuh mau bikinnya gimana gitu. Otomatis harus riset mendalam gitu kan. Cari dulu infonya, ini apa. Nah karena kalau kita nggak tahu sebagai director, ya nanti gimana mau bikin film gitu kan. Pasti harus bisa dalamnya juga gitu. Treatment tadi yang saya sempat ngobrolin. Bisa disesuaikan narasi, verite, atau personalisasi. Vlogging itu kalau di jurnalistik personalisasi, karena kita turun langsung ke lapangan, lalu kita on cam PTC gitu kan. Nah untuk berbicaranya mungkin kemarin dari Pak Witarsa sudah ya Pak ya, public speaking ya. Nah itu penting juga karena itu bakalan jadi treatment yang dilakukan oleh orang yang mau vlogging seperti apa sih di depan kamera tuh gitu, ngomongin apa aja gitu kan, kayak gitu. Ini bisa kebagi juga nih vlogging, tapi vloggingnya ada wawancara. Misalkan narasumber pertama Pak RW,
narasumber kedua bapak siapa gitu, sesuai dengan tema kita gitu ya. Nah itu tuh kita bisa bagi porsinya gitu. Pak RW mah berarti ceritain tentang RW 07-nya aja gitu. Terus ada warga di sini yang gimana gitu, baru masuk ke sini. Nah seperti itu. Nah ini batang tubuh tadi. Jadi biasanya dibagi 3 babak. Yang pertama itu adalah premis, konflik, dan penyelesaian. Nah, premis ini adalah kita memperkenalkan dulu nih. Ini RW 07. Di sini ada apa, ada apa. Lalu kita bisa mengkerucutkan. Kita ambil lah cerita yang tadi ya. Ada ibu-ibu yang membutuhkan bantuan tadi. Ah, jelasin dulu RW 07. Ini warganya gimana? Di antara warga-warga ini ada warga yang membutuhkan misalkan. Nah, itu sudah mengkerucutkan. Nah, masuk ke babak 2, konflik atau masalah di sini. Masalahnya apa? Kenapa si ibunya harus diangkat? Oh, ternyata si ibu ini kurang membutuhkan bantuan gitu ya, baik secara finansial, kesehatan, dan gimana keluarganya nggak ada, dia hidup sebatang kara, misalkan gimana. Nah, itu di masalahnya. Penyelesaiannya adalah misalkan ternyata dari RW memberi bantuan gitu kan, lalu RW pun berharap pihak lain bisa memberi bantuan lagi. Nah ini menjadi suatu struktur pembuatan video yang memakai teori 3 babak ini gitu kan. Jadi udah kebayang gitu kan, oh mau ngomongin ini arahnya kemana ya. Oh pertama kita jelasin dulu nih tentang si ibu ini siapa gitu kan. Terus yang keduanya masalahnya apa sih. Nah yang ketiganya penyelesaiannya seperti apa. Itu tuh bisa dicoret-coret dulu lah gitu kan, sebelum kita eksekusi ke lapangan ngambil gambar gitu. Nah, kalau dari cerita, kalau dari penyusunan cerita itu di sini sampai sini gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada pengambilan gambar. Ada yang mau ditanyain dulu nggak yang tadi tentang yang penyusunan cerita tadi? Gimana Pak? Nanti abis ini kita masuk ke pengambilan gambar nih yang sederhana aja gitu. Belum ya? Nanti mungkin ya setelah lihat contoh filmnya mungkin baru kepikir gitu kan, mau nanyain apa sih gitu kan. Pengambilan gambar saya ngambil yang paling standarnya aja. Biasanya di sini ada 5 hal yang bisa diperhatiin. Dari kamera angle, lalu ada frame size, ukuran framenya. Jadi kita ngambil gambarnya mau segimana sih? Mau full misalnya orang di depan masjid gitu pengen shot sama masjidnya, atau cuma orangnya aja. Nah, nanti ada penjelasannya. Lalu ada kayak gerakan kamera movement, kita ngikutin objek gitu kan, kamera movement. Atau ada juga yang kayak gerakan dari si objeknya, jadi kameranya diam, objeknya yang bergerak gitu kan. Sama komposisi itu lebih kita supaya estetik aja gitu. Jadi gambar teh ketika wawancara teh nggak kepotong kepalanya, nggak sisi teuing, nggak tengah teuing. Nah itu tuh penting karena butuh buat kayak nama, buat grafis apa, nah kayak gitu. Pertama adalah kamera angle. Kamera angle itu sudut mata yang jadi dominan itu sudut mata kita sebenarnya. Makanya memulainya semua dari mata. Mata ini ada istilahnya bird eye, tatapan dari atas ke bawah gitu kan. Lalu ada frog eye, katak ya. Katak kan lihatnya gitu ya ke atas gitu kan, ke atas. Lalu ada eye level yang sejajar sama mata kita. Kalau kita berbicara tentang pemaknaan atau semiotika, angle itu bisa mempengaruhi derajat seseorang gitu kan, yang akan kita ambil. Angle, ini frog eye, ini saya ambil dari bawah ke atas. Tentang satwa, ini ada contoh yang manusianya ya. Bird eye, ini contohnya. Lalu ada yang eye level. Nah ini ya, secara semiotika atau ilmu pemaknaan, angle itu mempengaruhi si derajat objeknya. Makanya rata-rata kalau lihat kemarin yang booming koruptor siapa ya? Ada yang difoto dari atas ke bawah. Nah, secara esensi pemaknaan itu pengen menurunkan derajat kayak gitu ya lah. Atau ini ya, biar lebih jelasnya ada foto ini. Nah, ada yang tahu ini siapa? Kelihatan nggak? Nggak jelas ya, Ariel. Ini dulu saya ambil 2010 waktu Ariel, tahu lah kasusnya lah ya, nggak bisa diungkapkan. Nah,
Ini sengaja saya foto dari bawah ke atas. Kenapa? Kenapa kayak gini fotonya? Saya mau memperlihatkan bahwa dia itu adalah public figure gitu. Secara derajat, secara biasanya emang di atas kita ya, gitu ya. Tapi dia lagi di penjara ya, gitu. Lalu saya memasukkan simbol apa namanya itu gembok gitu ya, dan dikekang. Nah bahkan tatapannya juga. Sebenarnya kalau misalkan enaknya itu biasanya kalau misalnya posisinya di kiri, dia tuh ngadepnya ke kanan. Tapi ini sengaja ngelihatnya ke kiri sebagai sebuah penolakan gitu kan. Nah si orang tuh didiuk gitu lah kasarnya kalau misalkan secara ini mah. Jadi sebagai fotografer atau videografer kita bisa memainkan makna-makna seperti itu gitu. Lalu ini ada juga, ini anak kecil di pelabuhan Sunda Kelapa. Anak ini kenapa di fotonya berada dari atas ke bawah? Jadi saya mau memperlihatkan keterpurukan si anak ini gitu. Kenapa terpuruk? Harusnya dia sekolah, harusnya dia gimana, tapi ini dia jadi kuli panggul. Dia jadi kuli panggul, dia bawa-bawa beras gitu ya. Terus dapat momen seperti ini, dia menatap ke kamera, kebenaran ada cahaya yang sebelah. Jadi dengan kalau secara semiotikanya, tadi undangan tadi saya mau memaknai ini dia terpuruk dan jangan pandang sebelah mata, karena matanya sebelah ya kelihatannya. Enak sih, maksudnya asik gitu, kita banyak bermain pemaknaan dari visual-visual gitu. Tapi kadang-kadang ketika di lapangan harus bisa secepat apa yang berpikir ke makna itu, karena momen gitu ketika jurnalistik gitu. Makanya kalau di dokumenter lebih nge-flow sebenarnya, kita bisa mikirin secara matang gitu. Lalu ada eye level. Ini lagi demo BBM mahal tahun berapa ya? Sering lah ya naik BBM mahal pasti ada demo gitu. Dulu ini saya 2012-2013an kalau nggak salah. Nah ini kenapa di fotonya ini Abi sampai ngadapang gitu ya, sampai tiduran gitu, pengen sejajar. Karena kan ini aksi teatrikal bahwa si ada rakyat miskin yang melihat BBM mahal tuh dia terpuruk gitu ya. Teatrikal, ini bukan rakyat miskin beneran gitu ya. Tapi kenapa diambil gambarnya seperti ini? Karena sebagai kameramen saya ingin penonton, pemirsa gitu ya, yang melihat foto atau video ini bisa merasakan apa yang dia rasain. Makanya sejajar sama mata gitu ya, eye level. Yang bereye memposisikan penonton itu diposisikan menjadi lebih atas daripada si anak ini. Ketika si Ariel ini penonton itu lebih bawah daripada ini. Nah tadi balik lagi, masih koruptor rata-rata foto itu suka dari atas ke bawah gitu. Karena itu mungkin ya si fotografernya ingin memperlihatkan tensi dia itu bersalah gitu kan, derajatnya lebih rendah dari kita gitu. Bisa seperti itu. Tapi rata-rata foto pejabat gimana, ayah misalnya wawancara foto dari bawah ke atas gimana. Nah itu tuh pengen memperlihatkan bahwa dia itu ya posisinya di atas kita gitu. Nah seperti itu sih kalau berbicara dari angle ya. Lalu ada ini frame size. Frame size biasanya long shoot, middle shoot, close up. Kenapa penting ini untuk frame size? Untuk penyampaian pesan. Karena tadi saya tadi bilang, ketika foto jurnalistik kita mengutamakan kepada momen, ketika video harus bercerita. Contohnya seperti ini. Ini ukurannya ya, long shoot lebar, middle shoot middle ya, close up lebih detail lagi. Ini ada contohnya ya. Ini long shoot kayak gini. Ada yang tahu nggak ini apa? Tali, soal tali, apalagi kira-kira? Jala. Apa bu? Kira-kira bu? Tapi yang jelas di film ini kelihatan ada banyak orang lagi oprek naon eta gitu bukannya dengan sesuatu yang bertumpuk yang panjang-panjang ini ya. Seperti itu. Long shoot ini dibutuhkan memperlihatkan suasananya. Oh, ini ada orang-orang lagi pada ngerjain ini gitu kan. Apa sih ini tuh? Nah, kita butuh shot berikutnya adalah middle shoot. Kelihatan belum? Belum kelihatan ya? Ada yang sudah ada bayangan? Apa ini? Bu, yang paling depan mungkin ini karena kurang jelas juga. Kecil sih ya. Nanti ada yang besar juga. Oke, masih belum jelas. Tapi di sini dilihat, oh yang mereka lakuin itu secara detail seperti ini, dipegang gitu ya. Terus kita bisa lebih detail lagi dari yang ketiga. Nah, yang ketiga dipegang apa coba itu? Masih belum jelas ya?
Oke. Nih, yang besarnya, longsut. Sumbu kompor. Apa bu? Belum tahu ya? Ini? Ini apa? Ini masih yang tadi? Bukan ini orang ini. Ular, apalagi? Ular. Ular itu. Ular ya? Yakin ya? Yakin? Biar lebih yakin lihat detailnya. Nih, kepala ular. Ini adalah tempat jaga ular di Cirebon. Jadi lihat ya tadi proporsi long, medium, close up. Proporsi gambar long, medium, close up itu bisa bercerita. Kita balik lagi, ceritanya gini, misalkan ceritain si narasi nih, misalkan ada gambar ini, narasinya ngomong, berapa orang nih? Sejumlah orang sedang melakukan aktivitas di suatu tempat jaga ular, misalnya gitu ya. Nah orang-orangnya bakal kelihatan, wah banyak pisan ya ular mah gitu. Walaupun belum dikasih tahu juga ya, tapi dia udah kebayang, wah banyak pisan gitu. Benar tuh sih ternyata ular gitu kan. Dilihat, nah ini lagi dikuliti gitu kan, kulitnya dijadiin apa namanya, sabuk, dijadiin buat bahan kerajinan ya, dagingnya dimakan, darahnya diminum gitu kan ya. Ular ini tuh vitalitas sama darah orang itu dukanya gitu. Nah ini membuktikan lagi secara detail bahwa oh ini teh ular gitu kan, sebagai pembuktian gitu. Jadi proporsi tadi long, medium, close up itu tuh sangat penting untuk penyampaian pesan secara bercerita gitu kan. Lebarnya dulu, detailnya gimana, angle-nya gimana, pakai yang tadi gitu kan. Kayak ini kan dari atas nih gitu kan, karena dia mau dibacok gitu. Saya memposisikannya dari atas kayak lagi ini, terus kayak yang ini sejajar high level, karena biar orang tuh bisa ngerasain oh kiyanya lagi ngasih lagi nyayat ular teh gitu ya. Nah yang balik lagi dari atas sama, karena saya memikirkan keterpurukan para ular-ular ini gitu ya ketika dilakukan seperti ini. Nah kayak gitu. Itu dari segi pengambilan gambar angle ya. Ada pergerakan kamera. Nih saya keluarin dulu semuanya ya. 5 aja yang intinya yang simple. Pen ya, bukan pan. Mungkin bisa nyanyi deh kalau pan. Pen itu pergerakan dari kiri ke kanan. Nah, tilt up, tilt down, ke atas ke bawah. Lalu dolly biasanya kameranya menuju objek, maju, mundur, track ke kiri ke kanan. Beda sama tadi pen. Kalau misalnya pen kan masih satu sumbu, dia di tengah, gini ya. Nah kalau kayak track itu emang ke samping. Biasanya pakai slider gitu, alatnya. Pedestal biasanya kayak drone, dari dekat ngejauh gitu kan, dari jauh mendekat gitu. Nah, buat apa sih ini teh gitu ya? Ini tuh buat apa gitu? Ini penting dilakuin buat penyampaian pesan tadi. Misalnya pen. Di pen ini misalkan ada suatu antrian sembako misalkan ya, antrian sembako. Nah, kita tuh mau ngambil gambarnya tuh secara detail biar kelihatan ekspresi ngantri teh kumaha gitu. Tapi kita mau ngeliatin juga panjangnya antrian sampai ratusan orang misalkan. Kalau misalkan kita kasih lebar, emang kelihatan banyak gitu ya. Misalnya kasih aja long shoot gitu ya, lebar long shoot. Oke, bisa orang-orang pada ke bawah semuanya. Tapi ekspresi kan nggak bisa kelihatan karena kecil gitu. Nah, dengan pen kita bisa kasih misalnya kasih dulu long shootnya yang lebar tadi. Terus kasih yang detail, yang detail atau close up-nya tuh cuma sewajah, tapi kita gerakin pen gitu. Kelihatan ekspresi orang-orang yang ngantri ini banyaknya gitu. Jadi sebenarnya nggak asal, harus ada motivasi ketika kita melakukan pergerakan kamera. Kan kebanyakan sekarang saya namanya kieu gitu ya, nuturkeun gimana. Maknanya ke situ. Tilt up sama misalkan ke atas ke bawah, kita mau ngeliatin tingginya suatu gedung gitu ya misalkan itu. Tapi ada detail-detail ornamen di gedungnya tuh, ada ornamen yang bagus, ada ukiran. Kalau kita ngeliatin dari jauh, ukirannya kan kelihatan atuh ya. Jauh, tapi kalau kita kasih detail terus kita tilt up ke atas, nah itu bisa lebih kelihatan lah si ornamen itu gitu. Dolly maju mundur biasanya itu sama juga ada motivasi yang seperti itu. Intinya ketika kita mau melakukan pergerakan kamera itu yang dipikirkan juga ini penyampaian pesannya kemana ya gitu ya. Jadi nggak asal lah gitu kan ketika ngambil gambar.
komposisi itu ada banyak, tapi saya di sini cuma nulisin 3 aja. Law of third, simetri, perspektif, karena ini yang paling sering dipakai dan ada kebutuhan buat wawancara. Langsung aja lihat ya ininya. Law of third kayak gini misalkan. Kenapa ini law of third? Kalau ngelihat di HP atau di kamera pasti ada garis kayak gini kan. Law of third itu menempatkan si objeknya, misalnya dari burung ini yang pengen jadi objeknya kepalanya. Nah, di antara titik-titik temu ini ada 4 titik, terserah mau di mana. Nah, itu komposisi yang namanya law of third. Wawancara biasanya kayak gini wawancara. Di sini orangnya, ini mata yang wawancara di sini, ke sini kan, kayak di sini keluar namanya. Kayak siapa gitu misalkan. Nah, kayak gitu. Itu biasanya komposisi ini banyak dilakukan 2 orang lagi ngobrol nih, karena vlogging misalkan wawancara sambil ngobrol. Ditempatkannya di 2 titik ini gitu, yang satu di sini, satu di sini. Kenapa kan nggak di sini aja gitu ya? Tadi nggak enak tuh dilihatnya kesetimbangannya. Kalau di sini tuh itu lebih pas, misalnya 2 orang. Ini kepala, kesini badan, kepala badan ngobrol berdua. Kesini nggak pinggir tering gitu kan, ke tengah juga nggak tengah tering. Di kamera tuh, di HP itu udah ada itu teh, karena tujuannya buat itu gitu kan. Nah, mungkin dulu yang belum pernah, ini buat apa sih pamer garis-garis gitu? Kadang-kadang dihilangin. Sekarang mau pakai aja karena itu yang jadi patokan kita supaya gambar enak atau enggak. Ini law of third. Simetris di tengah biasanya ngebagi 2. Nah, kalau di HP sih yang tadi tetap ya, cuma kita bisa mengukur dari 2 titik yang kiri kanan di tengahnya tuh mana sih gitu. Nah, jadi ketika motretnya bisa center gitu ya, simetris gitu. Ada juga perspektif, ini biasanya rada ini leading line. Jadi saya motret ini di dalam kandang. Ini sengaja dibikin di sisi tengah, tapi bukan simetris ngambilnya, karena ada garis yang ngikutin, yang mengarahkan ke objek. Misalkan di Gede Bage di rel kereta gitu ya, kita berdiri di depan rel kereta. Ini kan ada garis kereta, kameranya nggak dari depan, tapi dari bawah gini, diambil. Nah itu tuh kelihatan si garis jalan keretanya tuh kayak mengarah ke objek, fokus sama di objek tetapnya, ada orangnya. Misalkan kayak gitu. Ada lagi sedikit lagi ya ini tentang video jurnalis kreatif. Ini menggunakan teknik-teknik seperti ini. Framing, misalnya si frame-nya tuh kita bingkai sama suatu objek. Depth of field, ada yang ngeblur gitu belakangnya kan, bokeh kalau kata anak sekarang gitu ya, bokeh gitu. Terus chat fokus, kadang-kadang kita mau merubah fokusnya kemana. Nah, kita lihat aja ya supaya ini. Nah ini framing yang foto yang tadi, ini kan dibingkai. Misalnya kita bisa motret juga dari sela-sela jendela atau dari sela-sela apa. Itu teknik framing juga. Depth atau depth of field, ruang tajam tadi. Sekarang kan kalau HP bisa dipilih ya, bisa pengen ngeblur belakangnya gimana objeknya. Nah ini juga bisa ngambil gambar kayak gini. Kenapa sih harus diblurin belakangnya gitu ketika ngambil detail atau gimana? Biar orang-orang tuh bisa kelihatan jelas point of interest. Jadi ketertarikan dari si poin utama dari si yang mau kita sampaikan itu adalah si objeknya ini gitu. Jadi yang di belakangnya blurin aja gitu kan. Terus yang ketiga, chain fokus tadi kayak gini misalnya. Ini dikasih 2 gambar karena kalau video harusnya gerak. Misalkan kita ngambil gambar dulu yang ini yang pertama, tolak keluarga PLTSA. Nah ini zaman kapannya dulu 2010-an tuh nggak salah. Tolak warga tolak PLTSA. Dari sini pengen lihat ekspresi wajahnya. Si fokusnya dipindahin ke sini. Jadilah ini gitu kan. Nah ini tuh penyampaian pesan. Bisa aja gambar ini dulu. Ya ada orang nih pakai kepala lagi demo. Ini apa sih tulisannya nggak jelas. Lagi ngapain dia? Terus fokusnya dipindahin ke belakang, jadi ke sini. Oh dia lagi demo nih, nolak PLTSA, misalkan gitu. Ada penyampaian pesan yang mau disampaikan juga. Belum ya. Nah ada refleksi. Misalkan kalau saya ini foto ini pengen ngejelasin. Ini ada orang. Ini kan banyak limbah elektronik. Ini tuh orang tuh lagi dikikir, lagi bikin pengrajin. Cuma kalau saya foto, tapi saya butuh gambar wajahnya kan. Kalau saya foto dari sini ke atas, nggak
kelihatan apa sih yang lagi dipikir gitu kan. Kalau misalkan saya ngambil di kayak giniin, kebetulan ini ada bekas harddisk juga, saya pantulin wajahnya. Jadi ketika di mau satu hub, who-nya, siapanya, kita bisa kelihatan, oh ini orangnya gitu kan. Nah, kenapa sih dibalik ini ya tadi? Karena saya butuh ornamen ini. Ya udah, ya tukang mundur gitunya biar kelihatan, ini kelihatan wajah kelihatan. Nah kan kelihatan detailnya dia lagi diapain gitu. Nah, teknik seperti ini dibutuhkan. Kompensasi cahaya. Ini saya ambil di Cipta Gelar, di kampung ada Cipta Gelar Sukabumi. Ini lagi acara sarung tahun. Itu biasanya ribuan orang bawa pagi rangkong, rangkong mas satu ya, rangkong. Nah dia bawa, ini sengaja dibikin. Kadang-kadang kan kalau sekarang mah poek tuh kan kelihatan orangnya gimana. Tapi kalau kita berbicara estetik atau kita mau memperlihatkan suatu apa ya keindahan dari segi videografinya atau fotografinya, ini komposisi cahaya juga dibutuhin. Jadi gambarnya nggak usah asal terang dulu ada katanya kan, nggak usah selalu terang gitu kan, main kayak gitu juga bisa gitu. Nah, kalau ini sih lebih ke ini aja ya, lebih ke kebutuhan ini. Jangan lupa gitu kan, suasana, establish atau atmosfer suasana. Terus continuity tadi itu adalah long, medium, close up gitu kan. Nah, terus white balance, itu mah warna, itu mah bisa di skip dulu karena HP itu otomatis ya warnanya. Imaginary line, nah ini kadang-kadang lupa gitu. Ketika kita nge-shoot, misalkan kita nge-shoot orang jalan, kamera di sana, orang jalan dari sini, kan ke sini ya arahnya. Nah, ketika dirubah, mau shot yang detail, tiba-tiba yang detailnya pindah ke sini, berarti kan jadi dia maliknya apa ya? Kalau kamera pindah ke situ mah, jadi nggak nyambung gitu, garis imajinernya. Karena biasanya ada aturan 45 derajat. Jadi kalau misalnya dari sana mau ke sini tuh harus ada gambar di sini dulu gitu. Jadi supaya gambarnya searah nggak tabrakan gitu loh, kayak gitu. Natural sound, suasana ya, kalau kadang-kadang udah merekam suasana mah nggak usah, dan kita nggak butuh audionya, tapi itu simpan aja, pasti sok butuh kadang-kadang. Nah, setup sama soundbite itu buat lebih ke wawancara gitu kan, wawancaranya ngomongin apa sih, kayak gitu. Ada juga caption ini, keterangan foto. Biasanya kalau standar kantor berita Indonesia antara ada 2 kalimat. Kalimat pertama mengacu kepada foto, kalimat kedua mengacu kepada isu yang mau dibahas. Misalkan ini, fotonya gini. Ini ada olah Jawa yang baru dilepas liarkan. Nah, caption pertamanya adalah gini: sepasang olah Jawa Herbata Smolok keluar dari kandang angkut kan, setelah dilepas liarkan di cagar alam Gunung Tilu. Itu tuh 5W1H juga. Karena kadang-kadang kalau di foto itu 5W1H nggak bisa masuk semua. Karena keterangan waktu kan bingung ya, ini tuh kapan gitu kan. Nah, makanya butuh caption supaya bisa menceritakan itu. Nah, kayak gini. Nah, isu kalimat keduanya adalah isu yang mau kita angkat. Aom, jantan Aom, tapi sanes Aom Gusman. Aom ya. Terus yang satunya Ukong, betinanya di atas, dilepas liarkan setelah 2 tahun masa rehabilitasi dan digabungkan dengan harapan menambah populasi owa Jawa di daerah tersebut. Nah, itu kan yang mau disampaikannya. Nah sih dilepaskan di dia, oh ternyata emang dari rehabilitasi dijodohin, dilepasin supaya dapat anak-anak. Jadi sekarang kan statusnya kan dilindungi supaya jadi ganti gimana sih? Nah, upaya seperti ini. Kayak gitu sih kalau buat caption. Ini ada lagi contoh captionnya, sama kayak tadi ya. Hal yang pertama mengacu kepada foto, hal yang kedua isu yang mau dibahas. Oke, materinya segitu aja. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Nonton dulu. Masih ada waktu ini, masih ya. Ini ada film, sebenarnya karena temanya vlogging ya. Jadi saya coba putar yang konsepnya vlogging. Saya menempatkan porsi vlogging bagaimana ketika tetap kayak vlog depan kamera gitu ya. Hey guys, halo teman-teman gitu ya. Tapi dalamnya tuh ada isinya gitu kan. Dibagi 3 babak tadi. Pertama premis, lalu kedua ngejelasin tentang
isu apa yang lagi marak di sini. Yang ketiga adalah conclusion untuk menjaganya seperti apa gitu. Mana ya? Saya ambil di daerah Batu Tegi di Lampung. Ya, kita coba. Ada umum apa ya pasti. Iya kan? Nah, ini kemarin mau dapat saham. Jadi yang masih saham nanti kita coba lihat. Kayak gitu ya, Mas. Kan teman-teman, saat ini saya sedang bersama Mas Anies dari IAI. Beberapa waktu lalu dia menghubungi bahwa di Tok Sultan Gunung Batu Tinggi ini ada jurang emas nih, dan mereka menemukan sarangnya ada di sini. Nah, lebih detailnya lagi gimana kalau kita langsung tanya aja Mas Anies. Gimana nih Mas, kira-kira Mas? Ya kan, jadi kemarin kita awal akhir bulan teman-teman dari survei itu nemu oleh jurang emas itu dua individu di atas Palestina. Nah, kemudian akhir bulan ini melihat lagi, mantau ternyata tinggal satu nih, tinggal satu jurang. Jadi kalau misalkan tinggal jatahnya sendirian, dia biasanya yang betina aku nggak bisa sekarang tuh. Nah, ini teman-teman nyari dan ketemu tuh sarang yang kita akan lihat di baru ini. Kemudian awal-awal bulan ini, pokoknya kalau nggak tahu itu enggak. Kali sudah 10 tahun 15 ini kita jalan. Nanti itu udah teman-teman udah siapin juga lokasi yang hari ini. Karena kan kita main mantau nggak mengganggu pengguna. Siap. Kita sama aja. Boleh. Silakan. Otomatis kan induk yang di dalam sarang ini nggak ada yang ngasih makan nih, karena kan jantan terus yang masih makan sarang. Otomatis itu bisa, ya kalau misalkan ada anaknya ya berarti ibu sama itu mati juga gitu kan. Kalau misalkan di pohon kondisinya ya ketahuan oleh pemburu, itu mudah banget untuk mereka ambil. Tinggal naik aja tinggal ambil kan. Makanya ini perlu kita pantau. Ini ya, dipantau ya. Iya. Luar biasa nih peran teman-teman di sini ya untuk menjaga hutan ini gitu kan. Iya, dan selain juga sebenarnya kalau kita melakukan pemantauan seperti ini, untuk karena kita udah tahu lokasinya ya, dan juga tidak jadi indikator keberhasilan kita nih, karena kan kita jaga habitatnya, karena ada yang bersarang di sini, ada yang berkembang biak di sini. Berarti kan ya secara kita bisa melihat, oh kampung ini nyaman berarti kan di hutan yang baru pergi gitu. Jadi mereka bisa nyaman.
sampai anaknya terganggu gitu kan. Walaupun sekarang masih komunikasi masih betul ya, masih tahu sama kantornya gitu kan. Nah begitu namanya kami langsung lakukan untuk membiayai sebelum ke depan ini penanganannya ini bisa tuntas ya, seperti itu. Oke, kita lanjut aja melihat seperti apa visualnya dari bu rumah tangga ini. Nanti kita bisa lihat juga bagaimana cara dia terbang, bagaimana cara dia mengambil makan gitu kan, karena ini menjadi salah satu yang dilindungi di dimensional seperti itu. Oke, kita lihat. Seperti itu. Tadi kalau dilihat dari film tadi, di awal premis ketika ini ada apa sih di sini? Di sini ada burung, ada kayak gini gitu kan. Saya diundang ke sana untuk ngambil gambar itu. Jadi ini momen langka karena si burung ini susah juga untuk dicari, apalagi momennya lagi bertelur. Jadi kalau bertelur, yang betinanya itu di dalam sambil mengarami telur, yang jantannya yang kasih makan bolak-balik. Nah itu premis. Lalu masuk ke masalah yang keduanya. Masalahnya kalau si jantan ini diburu, yang mati itu bukan cuma jantan, si betina sama anaknya juga. Nah makanya tadi kan kalau lihat sih tadi ada jeda-jeda gitu ya, ngomong jeda. Itu tuh ngebagi 3 babak sebenarnya supaya lebih mudah aja. Di akhir bagaimana sih saya sana mau ngapain ya kayak tadi. Ini jarak, saya ngambil jarak 20 meter, terus nggak boleh berisik gitu kan, nggak boleh gimana. Nah kayak gitu, pola penyampaian pesannya adalah bentuknya vlogging. Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Mulai senyum-senyum tanya. Ada yang kurang paham. Kurang paham? Mumpung ada yang bikin. Dia praktisi. Misalkan kita membuat YouTube channel gitu ya. Nah, lebih baik dalam isi YouTube-nya itu misalnya dalam satu tema atau bisa berbagai tema? Lebih baiknya. Nah, kalau sebenarnya itu masuknya lebih ke algoritma ya. Maksudnya gimana cara YouTube itu mau baca gitu. Nah, kebanyakan nge-brandingnya maksudnya kan. Misalkan saya mau bikin YouTube tentang musik gitu kan. Musik terus nggak mungkin kan tiba-tiba ada main bola misalkan gitu. Kayak gitu ya maksudnya ya. Nah, kalau yang saya tahu nih ya, YouTube tuh dia pasti disesuaikan gitu kan. Dia ngeliat kalau misalkan si ini tuh nge-brandingnya tentang musik misalkan. Nah kalau ada yang lain tuh ya bakal tabrakan si algoritmanya. Kecuali emang kita bikin playlist lagi. Tapi tujuannya apa dulu gitu. Kalau tujuannya emang pengen dimonetize gitu ya supaya dapat duit gimana, ya mungkin bisa konsep di satu itu. Bisa aja ngambil tema yang lebih umum. Misalkan tema yang lebih umum hobi gitu kan, hobi saya misalkan hobinya Diki, nama channelnya saya. Nah di dalamnya kan bisa motret misalkan, bisa sepedaan gitu kan, bisa yang lain. Itu kan bertolak belakang, tapi nggak tahu tentang monetize-nya apakah ini bakalan bisa jadi duit atau enggak gitu kan. Situ sih kalau misalnya itu mah. Jadi enaknya emang kalau mau satu tema mungkin lebih mudah untuk mengkajinya gitu kan, kayak gitu. Saya bertanya. Atau di bumi atau Bu Mama? Kepentingan semua. Ya gimana? Kita senang untuk mengupload video. Kalau dia pendukung 01, wah itu Jokowi, korupsi Jokowi. Ya. Itu seringkali dilakukan oleh Buzzer. itu oleh kita. Kita senang. Nah itu sebetulnya aturannya gimana kita mengupload suatu gambar informasi yang ada di untuk di medsos gitu. Re-upload, maksudnya yang udah ada kita upload lagi gitu. Nah, kebanyakan gini, kalau misalnya kita ngupload, kalau kita yang bikin, terus tiba-tiba tadi lah nggak sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang tadi diterangin gitu ya,
pasti bakalan negara cadas lah istilahnya gitu. Ada lah undang-undang ITE menanti. Nah, tapi ada juga gini, misalkan kita bikin, terus tiba-tiba ada artis nih yang ngupload ulang video kita, dia lebih terkenal, bisa-bisa dia yang kena gitu. Nah, kitanya mah bisa mendem gitu kan, karena nggak tahu ini siapa sih gitu ya, bisa aja. Tapi yang karena ngelihatnya efek lebih ke banyak orangnya gitu kan. Misalkan yang upload kita taruhlah kita followernya cuma 1000 gitu ya, saat nonton gitu misalkan, tiba-tiba di-upload ulang sama yang followernya sampai 100.000 misalkan kayak gitu. Nah, ini kan potensi lebih ke banyak kelihatan sama orangnya kan lebih banyak yang ini gitu ya. Nanti dia bakalan kena juga gitu kan. Nanti dia kena, otomatis ini bukan video saya, ini mah video saya ngupload yang si ini, pasti bakal ketemu juga dicari. Kalau misalkan yang berkonotasi negatif gitu ya. Tapi kalau misalkan ya tujuan, balik lagi ke tujuannya gitu kan, kita ngupload ulang video itu tuh untuk apa sih gitu kan, kayak gitu. Balik lagi ya, intinya mah kalau ngomongin media sosial, selain kita paham teori-teori komunikasi yang tadi gitu ya, kita tuh bisa lebih bijak gitu kan. Karena salah-salah aja itu tuh rekam jejak gitu. Mungkin bukan sekarang kenanya gitu kan, beberapa tahun ke depan ini ketahuan nih si ini dulu pernah upload video kayak gini, menyebarkan kebohongan publik, gimana ya di penjara namanya pas ketahuan tuh ya gitu. Cuma rekam jejak pasti aya wae gitu. Jadi lebih bijak aja menggunakan media Tidak sosial. ada batas waktu ya? Nggak ada sih, kadang-kadang 20 tahun yang akan datang. ya sekarang kita upload nih video yang menurut kita jelek gitu ya, menurut yang kita mau ngejatuhin seseorang atau gimana lah, kita upload hari ini, terus 1 jam kemudian kita hapus. Tapi udah kita upload, kita nggak akan tahu kan video itu tuh di-download nggak, di screenshot nggak sama orang lain gitu. Walaupun sampai kita dihapus 1 jam kemudian, ketika udah di-upload banyak kemungkinan terjadi, bisa aja udah di screenshot atau udah direkam ulang kan sama orang lain untuk dijadiin delik perkara gitu kan. Atau orang teh kewe nungguan lah, mun orang ini udah terlalu keterlaluan baru dikeluarin video itu, padahal apa yang foto mau udah merasa udah dihapus video itu gitu kan. Itu sangat memungkinkan gitu. Makanya lebih bijak aja apa yang mau diupload, lebih dipikirin ini bakalan berdampak negatif nggak ke masyarakat dan ke kita yang sebagai nguploadnya gitu kan. Kalau salah-salah main karena kita kebakar emosi pengen ngupload gitu aja, ya harus siap-siap terima konsekuensinya gitu kan, kayak gitu. Saya sendiri untuk caption ya, padahal videonya cuma video fotoan lah gitu ya, foto saya lagi main sepeda misalkan gimana, tapi mikirin caption tuh bener-bener berkali-kali dipikirin lagi, oh ya bisa menyinggung orang lah gitu kan, atau nggak ini takut jadi blunder gitu kan, atau nggak image kita bakalan jadi jelek. Nah itu tuh bener dipikirin berapa kali gitu, akhirnya nama tadi upload sering banget gitu. Kayak gitu sih yang kalau bijak menggunakan media sosial tuh ke situ arahnya gitu kan. Ada lagi? Cukup segera. Mau bertanya lagi? Ya. Saya kan termasuk yang suka memotret binatang ya. Waktu penelitian juga tentang lutung Jawa itu saya banyak potretnya. Lebih baik dipublikasi di mana, di aplikasi atau di mana? Itu di mana motretnya? Potretnya di kebun binatang Bandung. Oh, kebun binatang. Kalau kebun binatang nggak apa-apa karena itu public space. Kalau yang kayak saya tadi itu saya langsung cagar alam. Cagar alam. Terus emang saya ke sana bareng sama NGO juga, sama IARI gitu ya, sama BKSDA yang ada di sana gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa sembarangan di mana aja. Nah, cuma untuk video kayak gini ternyata setelah ngobrol sama KPH ya dari di sananya gitu ya, orang-orang pejabat-pejabat di sana, mereka butuh edukasi ini disebarin. Sekarang kalau misalnya bapak ibu-ibu akan teteh ada yang naik kereta nih di Pulau Jawa gitu ya, yang jarak panjang, biasa sampai nonton video ini gitu kan, ini diputer di kereta api gitu kan. Jadi emang untuk tujuannya edukasi gitu kan, karena orang-orang jarang bisa mengetahui gitu kan, oh kayak gini di dalam hutan tuh burung tuh gini, aturan-aturan seperti ini. Nah kayak gitu. Jadi kalau kayak kebun binatang atau kita di hutan yang biasa itu masih aman sih kalau buat di medsos pribadi juga dengan captionnya kebun binatang gitu kan. Nah cuma kalau untuk daerah-daerah kayak cagar alam, kalau gimana nanti bakal dibalikin, kok bisa masuk cagar alam? Kan cagar alam boro-boro ada orang masuk gitu kan, untuk penghijauan aja yang niat baik nggak boleh gitu di cagar alam, apalagi ada orang masuk gitu kan. Nah itu bakal ditanyain Kayaknya
ambil burung belakok dimarahin satpam kan burung belakok di Rasa Jawa ketika ngambil gambar dimarahin satpam Sumarekon. Iya malah dia karena dengan adanya Sumarekon kehidupan burung belakok terganggu, jadi saya bapak awas jangan pakai Sumarekon. Ini contoh, tapi nanti kalau Diki liputan macan ikut ya. Berani. Ya, gitu aja cukup ya. Oke, paling dari saya segitu aja. Saya kembalikan lagi kepada Ibu MC. Iya, incredible miracle ya materi kita sore ini yang mengulas mengenai bagaimana pembuatan vlog yang normatif. Kawan-kawan di sini semuanya paham apa yang sudah disampaikan pemateri kita Kang Diki? Alhamdulillah sudah ya. Mudah-mudahan hatur nuhun Kang Diki Nawazaki yang sudah menyampaikan materi kita. Ini sungguh menarik sekali Kang buat anak-anak muda sekarang. Itu memang sudah berdampingan ya. Kita mengharuskan tahu bagaimana membuat vlog yang normatif. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita itu dapat menambah ilmu ya. Karena walaupun secara all in handphone kita sudah semuanya ada, sudah canggih, tapi tetap kita harus menguasai mengenai teknik dan metode bagaimana cara mengambil gambar supaya menjadi suatu tayangan yang menarik begitu ya, interesting for everyone gitu ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk pemateri kita. Iya. Oke, sebelum kita tutup, kami persilahkan kepada panitia, ketua panitia mungkin yang akan disampaikan oleh Pak RW 07 untuk menyampaikan penghargaan untuk Kang Diki. Silahkan Kang Diki maju ke depan. Oke. Ya, cheese. Oke. Kang dibelur. Oke, bertiga siap. 1, 2, 3. Iya. Boleh sekali lagi panitia boleh ikut untuk Oke. ya, sekali lagi kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pemateri kita Mas Diki, Kang Diki Nawazaki, yang teman-teman boleh kalau misalnya mau chatting atau pengen sharing mengenai informasi bagaimana menjadi vlogger yang baik, boleh nanti follow Instagramnya di @diki_nawazaki. Siap ya, segera di follow. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Kita tutup pertemuan sore hari ini. Alhamdulillah, dan kita pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengadakan kegiatan pelatihan kepemimpinan bagi remaja Islam di tingkat RW 07 ini dilatar belakangi bahwa tugas negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kami selaku pengurus RW 07 yang merupakan bagian yang terkecil dari pemerintahan berkewajiban untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya. Ya, selain itu juga berdasar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokrasi serta bertanggung jawab. Dan pendidikan itu ada 3. Ada pendidikan formal, informal, dan non formal. Kami adalah bagian dari pendidikan non formal. Nah, ke depan bahwa generasi muda ini akan menggantikan kami sebagai pengurus RT, pengurus RW, atau pengurus DKM. Nah, sehingga dari sekarang mulai mereka diajar atau dilatih untuk kepemimpinan. Mudah-mudahan kelak di kemudian hari mereka akan memberikan kami sebagai pengurus RW 07 di Kelurahan Cipamukulan ini. Bisa memperkenalkan diri Pak dengan siapa? Ya, baik, saya perkenalkan diri saya, nama Anas Salahuddin sebagai
ketua RW di RW 07 Kelurahan Cipomokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Mengenai pelatihan ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengisi kegiatan bulan Ramadan, dan kami memang perlu ada regenerasi di dalam mengembangkan para remaja atau pemuda di lingkungan RW 07, terutama untuk estafet kepemimpinan kami, baik itu di tingkat RT, RW, DKM maupun di PKK dan sebagainya. Jadi perlu adanya regenerasi sehingga kami para pengurus berembuk apa kira-kira yang pantas untuk kita lakukan untuk membuat regenerasi ini. Maka diadakanlah kegiatan pelatihan kepemimpinan ini. Jadi antusias dari remaja Islam di RW 7 sendiri bagus Pak ya? Insya Allah, Baik. insya Allah. Iya. Ternyata mereka, terutama para remaja atau pemuda itu, mereka punya bakat dan potensi yang harus memang kita kembangkan. Dan memang selama ini, walaupun ada Karang Taruna, maklumlah namanya Karang Taruna kan tidak sama semuanya. Tapi setelah kami lakukan rekrutmen seperti ini, alhamdulillah remaja dan pemuda kita ini ada potensi dan bakat yang memang harus kita kembangkan. Nah, ada pesan mungkin Pak, harapan ke depan? Ya, pesan saya insya Allah saya sampaikan khusus kepada warga saya, semoga warga RW 07 ini, para orang tuanya bisa mengembangkan putra-putrinya untuk nantiasa ikut kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus RW 07, baik itu melalui Karang Taruna maupun sisi pendidikan dan olahraganya. Ini dalam rangka kita ingin membina, mengembangkan atau mendidik para remaja dan pemuda agar mereka betul-betul bisa mampu membawa jati dirinya. Dengan konsep yang pernah saya sampaikan kepada mereka, kita harus selalu mengatakan anak remaja dan pemuda itu, inilah aku, bukan inilah bapakku. Sehingga mereka dengan potensi yang ada dalam dirinya mau berkembang. Begitu saja mungkin pesan saya kepada masyarakat saya, khususnya umumnya kepada seluruh generasi muda, ayo kita bangkit untuk membangun negeri kita dengan sebaik-baiknya. Baik, siap. Terima kasih Pak. Kang Riki selaku pemateri ini, bagaimana tanggapan dari Kang Riki ini terselenggaranya acara ini? Ya luar biasa ya, karena biasanya kan materi-materi tentang penyampaian pesan, komunikasi yang gitu tuh di ranah-ranah kampus, universitas kayak gitu ya gitu. Nah di sini tuh kita masuk bisa ke ranah RW lah gitu. Itu membuktikan bahwa udah ada ketertarikan dan interest tadi gitu ya, ketertarikan untuk di Karang Taruna itu sendiri RW gitu. Untuk bisa lebih melek ke kalau di sini tadi vlogging gitu ya, jadi lebih mengikuti teknologi saat ini seperti apa gitu kan. Lalu ketika melihat dari tapi mereka agak ada ketakutan gitu kan, asal upload tuh kayak gimana. Nah makanya materi seperti ini mungkin dibutuhkan juga buat teman-teman sekelas Karang Taruna yang ingin membuat video vlogging yang baik dan benar tanpa hoax yang gitu ya, karena saya juga banyak memasukkan kaidah-kaidah jurnalistik di dalamnya gitu kan, agar si video ini bisa lebih maksimal. Untuk gitu ini apa memang pertama kali diadakan di sini? Kalau untuk saat ini sih saya pertama kali diundang gitu ya untuk di ranah RW seperti ini gitu kan, dan ini menjadi ya buat saya pribadi juga jadi ternyata kalau untuk menyebarkan informasi seperti ini tuh tidak harus di kelas-kelas universitas atau gimana, di lingkungan kecil sekalipun masih ada yang membutuhkan gitu. Secara edukasi dan positif mungkin di sini akan diadakan rutin ya? Mungkin bakal akan rutin gitu kan. Jadwal yang diadakan rutin. Terus mungkin kedepannya kalau misalkan saya juga sangat membuka sekali ya untuk teman-teman Karang Taruna di sini, kalau ada yang ingin mengetahui lebih dalam gitu tentang pembuatan video dokumenter seperti apa gitu ya, membuka untuk diskusi lah gitu, sharing gitu kan, mau secara pribadi chatting atau ya via chat atau mungkin kita ada kelas lagi, ayolah gitu kan, karena untuk menyebarkan virus kebaikan itu kan bisa di mana saja dan kapan saja ya. Ada pesan mungkin dan harapan yang disampaikan nih? Ya mungkin kedepannya untuk di masyarakat secara umum mungkin ya, baik itu di sekelas RW atau mungkin masyarakat di kota itu, ketika kita menggunakan media sosial, ketika kita menggunakan fasilitas yang sifatnya emang bakal jadi open source gitu, kita bisa lebih bijak menggunakannya gitu, media sosial, karena salah sedikit kena delik, kita juga yang akan rugi gitu kan. Bisa lebih bijak aja sih menggunakan itu. Nah untuk membuatnya seperti apa supaya bisa tidak blunder atau gimana, kita bisa lebih mendalami lagi dari ilmu-ilmu jurnalistik yang sudah banyak lah sekarang di googling juga gitu ya, seperti apa sih membuat yang baik dan benar, seperti itu sih.
Saya Fahda Zata Akila dari RT 04 dan kami juga dari peserta pelatihan kepemimpinan remaja Islam yang sekarang ini hadir untuk melihat dari materi Adiki yang sangat menarik dan seru sekali, di mana kita mendapatkan wawasan lebih luas mengenai vlog, bagaimana cara memilih angle, terus komposisi dari suatu vlog. Itu sangat menarik sekali dan kemudian kita bisa gunakan atau kita terapkan nanti di kehidupan sehari-hari. Oke, dengan siapa nih? Silakan komentarnya mengenai dasar pelatihan ini. Dengan siapa? Gak apa-apa. Atau siapa yang mau ini berbicara? Boleh, siap dengan siapa? Bagaimana komentarnya dengan pelatihan ini? Saya Alina Diva. Menurut aku tadi materi dari Adiki bagus karena buat pelajaran juga ya, kan kita mau bikin vlog atau bikin channel YouTube biar kayak kita tahu nih cara ngambil gambar yang bagus, cara ngambil angle yang bagus. Ini sama? Boleh? Aku Zaina. Sama sih materi dari Adiki juga bermanfaat banget ya buat anak muda yang suka sosial media gitu, jadi suka foto-foto, jadi buat fotonya bagus gitu. Jadi teteh-teteh semua interest banget ya dengan belajar pelatihan ini ya. Oke, siap, nanti ketika ada rutin digelar acara ini pasti akan hadir juga ya. Oke, siap. Oke, sip. Nuhun pisan, makasih.